Raquel, sama Miss Eri juga, sama Miss Gis juga di sini. Oke, adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dulu. Ya, kita akan nyanyi lagu Halo Halo. Ya Kak Eri ya, boleh ditampilin ya. Mengerti Kak semuanya. Nah. Kita sama-sama buka suara dan ikut gerakannya ya. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, boleh ya sedikit nanti boleh. Miss Eri, sedikit kita mau nyanyi lagu tanpa ada musiknya, cuman ada sedikit permainannya. Adik-adik semua udah tahu lagu Topi Saya Bundar kan? Topi Saya Bundar, tahu ya lagunya ya? Jadi nanti Miss Yudit mau lihat nih semua pakai gaya. Cuman untuk yang pertama ini kata topi nggak boleh disebut. Jadi saya bundar, bundar, saya. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar, saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Sekarang diganti. Nah, sayanya jangan disebut. Oke? Kita mulai lagi ya. Ya, topinya boleh disebut, sayanya jangan disebut. Kalau mau bilang saya, gitu ya. Jadi pas saya jangan disebut, tapi diganti, gitu. Oke? Kita mulai. Topi bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Nah, pintar. Lebih cepat sekarang. Bundarnya jangan disebut, tapi lebih cepat. Oke? Kalau bundar gimana ya gayanya? Bentar. Miss Yudit mikir dulu. Bundarnya begini. Nah, oke? Bundarnya begini ya. Kita mulai lagi. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak bukan topi saya. Oh, berarti memperhatikan semua. Pintar-pintar berarti.
sedikit intermezzo supaya adik-adik nggak diam semua. Nah, kita akan memulai juga, tapi kita akan memulai dengan lagu dulu nih sebelum nanti narasumber kakak kita nih, tamu spesial yang akan pimpin dan membawa adik-adik ke satu negeri. Di negeri apa ya? Nah, ayo Kak Eri, lagu satunya. Makanya dia nggak ada suara ini bunyi. Baiklah, kita akan menyambut Miss Gis. Yuk, 1, 2, 3 kita panggil sama-sama ya. Mana coba yang bisa tahu Miss Gis yang mana ya? Miss Gis apa Kak Gis apa Onti Gis ya? Kita panggil ya. 1, 2, 3. Miss Gis. Miss Kes. Halo, Shalom. Shalom, Kak. Kan aman nggak suaranya? Tadi soalnya kebentak terus. Aman, aman. Aman kan? Aman. Tadi ya. Si botak. Halo, Shalom semua. Ini makanan tradisional. Apa? Mau lanjut, perkenalkan. Nama kakak, Gis. Sekarang lagi tinggal di... Ada yang bisa tebak nggak? Di mana? Jepang.
Oh, pintar. Sekarang lagi di Jepang. Fokus saja, fokus. Bukan nengok yang lain-lain. Hmm. Nah, sebelum lanjut juga, kakak mau tanya, ada nggak yang di sini yang pengen datang di Jepang? Ayo, siapa? Ada yang pengen datang atau udah yang pernah datang di Jepang? Ada nggak? Nggak apa-apa, di unmute aja. Langsung ngomong. Aku Tuh. belum pernah ke Jepang, tapi aku pengen ke Jepang jadinya. Oke. Ini ada background-nya Miss Eri, ada bunga sakura sama Gunung Fuji ya. Ini juga Missouri, ada bunga sakuranya. Jepang terkenal dengan bunga sakura ya? Ya, betul. Oke. Nanti minta tolong siapa ya? Kak Suri atau Kak Eri yang itu? Kak Eri. Oh, Kak Eri. Kak Eri. Kita Kak searching sekarang, Kak. Eri. Tolong Kak. Sekarang ya? Share screen ya. Iya Kak, tolong ya. Aman Kak ya suaranya? Aman. Oke. Kebaca ya. Oh, nggak bisa ya. Kelihatan, Kak? Di kita udah kelihatan nih. Udah. Oh, oke. Kak, aku off cam dulu ya. Oke, sip. Ini sinyalnya lagi nggak bagus ini. Oke, kita mulai ya. Nah, Jepang itu, ini di gambarnya udah ada Gunung Fujinya. Nah, kebetulan kakak udah pernah ke Gunung Fuji. Dan Gunung Fuji itu cukup indah, cukup keren. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi kalau seandainya kalian ke Jepang, khususnya Gunung Fuji di daerah Tokyo, Yokohama. Nah, bisa next Kak selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak kalau ini bendera negara apa? Jepang. Jepang. Nah, bendera ini orang katanya Jepang atau bisa disebut dengan Nippon. Nah, Nippon itu adalah negeri yang disebut dengan matahari terbit. Kalau adik-adik tahu, Jepang itu dikatakan matahari terbit karena emang Halo Kak, aman nggak? Aman, Kak. Silakan, Kak. Lanjut. Lanjut ya. Benderanya ini disebut dengan Nisoki atau bendera tanda matahari atau Hinomaru yang disebut juga dengan lingkaran matahari. Lanjut Kak. Dan di Jepang juga di sini ada 4 musim. Nah kalau di Indonesia ada berapa musim sih adik-adik? 2. Apa? Coba sebutkan musim yang ada di Kemarau dan Indonesia. hujan, panas dan hujan, kemarau dan hujan. Oh, musim panas dan hujan ya di Indonesia. Tapi kalau seandainya di Jepang itu ada 4 musim. Ada 4 musim. Yang pertama itu musim disebutnya dengan musim semi. Nah, musim semi itu berada di bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Itu ada tanda sakuranya. Biasanya kalau sudah musim semi, bunga sakuranya itu akan bermunculan. Tetapi bunga sakura itu ada banyak macam jenisnya. Jadi kalau seandainya adik-adik mau datang ke Jepang, itu bisa dilihat lebih bagus datangnya di bulan-bulan Maret sampai bulannya Mei. Bulan Mei karena bulan musim semi itu
sangat indah di Jepang dan juga banyak tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Mengendara atau membaca? Membaca. Kalau Raisa mengendarai reader. Dan juga kalau seandainya di musim semi itu, kebanyakan orang-orang Jepang itu biasanya mereka selalu menonton bunga sakura. Apa ya disebut ya kalau Indonesia ya? Camping ya. Camping ya kalau seandainya menonton bunga yang kalau di sini itu biasanya disebut dengan ohanami. Kalau seandainya musim panas itu berada di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Tandanya dengan suhu udara itu yang mulai panas. Kalau seandainya di Indonesia itu suhunya bisa sampai berapa derajat? Ada yang tahu nggak Di kalau sini di Indonesia? di Purwakarta kemarin 37, Kak. Panas banget. Oh, cukup panas ya. Kalau seandainya di Jepang itu, kalau seandainya musim panas biasanya sampai 40-an. Dan kalau seandainya dalam ruangan yang tertutup itu bisa sampai 50 derajat. Jadi cukup panas ya. Disarankan juga kalau saat musim panas itu memakai baju-baju yang tipis. Atau kalau seandainya di Jepang itu luar biasa loh. Jepang disediakan baju yang memakai kipas. Jadi ketika musim panas, Jepang itu bisa ketika memakai baju itu bisa enak, bisa adem, kemana-mana bisa dingin karena dalam baju itu udah ada kipas anginnya. Next ya, selanjutnya di musim yang ketiga itu ada musim gugur. Nah, musim gugur itu bulan September sampai November yang sekarang sedang berada di bulan musim gugur. Sekarang kan bulan Oktober, berarti berada di bulan musim gugur. Pohon-pohonnya itu mulai menguning dan biasanya kalau seandainya di Jepang itu orang-orang di sini sangat menantikan yang namanya momiji. Momiji itu yang seperti yang digambar ya, kalian bisa lihat itu gambar momijinya, daun momijinya atau yang disebut dengan maple. Dan selanjutnya juga kalau musim yang selanjutnya itu adalah musim dingin. Siapa yang pengen lihat salju? Ada yang lihat salju dan sudah pernah pegang salju nggak? Ada yang pernah pegang salju nggak? Pegangnya es batu. Belum, masih es batu kakak. Es batu ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya kalau seandainya. Di Bandung udah ada kan? Apa namanya? Pesawat bahasa Inggrisnya adalah Di Bandung udah ada nggak Kak Suri? Yang trans Ada, punya ada, ya. tapi Trans, jauh nih. Nah, udah ada kan? Panama Park ya. Kalau di sini itu biasanya nunggu salju itu di bulan Desember sampai dengan Februari. Adik-adik bisa lihat di gambar itu ada rumah-rumah yang tertutup dengan salju dan kalian bisa bayangkan dinginnya. Kalau pegang es kan pasti dingin kan? Nah, bayangkan ketika musim salju itu rumah-rumah semua tertutup dengan salju. Jalan-jalan, pohon-pohon, bangunan, semuanya tertutup dengan salju. Karena biasanya sih itu terjadi bulan Desember sampai Februari. Kalau seandainya di sini itu bisa juga kena lebatnya hujan salju itu pasti di sini juga kena di daerah Suzuka. Pasti kena dan juga kalau seandainya mau kemana-kemana, orang-orang di sini harus mengganti ban mobilnya. Jadi untuk keamanan juga kemana-mana harus pergi. Jadi semua kendaraan itu ban mobilnya harus diganti yang khusus untuk ban salju. Kalau di Indonesia kan cuma satu aja. Jadi di sini itu berbeda dengan Indonesia. Kalau di Jepang ban mobilnya harus diganti sesuai dengan musimnya. Kalau musim dingin, musim salju pakai ban salju. Kalau musim panas ada bannya khusus juga.
Nah, selanjutnya ya adik-adik. Next, Kak, tolong. Kalau seandainya di Indonesia itu, Kakak mau tanya, di Indonesia pemimpinnya disebut dengan apa? Pemimpin tertinggi ya. Presiden, pinter. Tapi kalau seandainya di Jepang itu disebutnya dengan kaisar. Kaisar Jepang. Berbeda dengan Indonesia, mereka di sini harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kaisar Jepang. Hah? Tapi pemimpin pemerintahan mereka itu adalah Perdana Menteri. Kalau di Indonesia apa ya? Kayak presiden juga, tapi yang lebih tinggi di Jepang itu adalah Kaisar, terus setelah Kaisar ada Perdana Menterinya. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan-kelebihan dari ini ada makanan Jepang yang minggu lalu kalian udah coba kan yang membuat sushi. Ada yang suka sama sushi nggak? Makanan sushinya. Ada nggak? Ayo, siapa yang suka sushi? Aku besoknya langsung bikin, besoknya lagi bikin lagi, besoknya lagi bikin lagi. Ketagihan itu mah. Kalau Iya, pikiran itu suka. biasanya dibagi-bagi. Kalau kemarin kan kalian bikin yang sushi yang dibungkus pakai nori kan? Nah, di Jepang itu biasanya mereka nori. Nori tahu kan? Kalau Ya, nori. seandainya di Jepang itu mereka lebih suka sushi yang pakai makanan mentah di atasnya. Kayak ikan, salmon, atau telur ikan, apa sih misalnya namanya? Telur ikan ya. Telur ikan yang kecil-kecil itu, nah mereka paling suka itu. Nah, sushi itu dimakan dengan yang namanya soyu atau yang disebut di Indonesia kecap asin. Sejenis kecap asin dan juga memakai wasabi. Ada yang suka wasabi di sini nggak? Itu wasabinya yang warna hijau, Kak Eri. Nah, itu wasabinya. Terus mereka juga biasa memakai yang namanya jahe. Itu yang merah-merah jahe. Nah, kalau disatukan itu kayak enak sih. Aku juga coba dan lebih suka memakai kalau makan sushi itu biasa makan pakai soyu sama jahe. Kalau wasabi nggak terlalu suka. Nggak tahu ya. Emang nggak suka sama wasabi karena rasanya yang nggak Indo-Indo banget. Terlalu menyengat ya, Kak ya? Nggak terlalu suka. Nah, Kak, kadang-kadang aku kalau makan sushi pakai kecap asin. Kalau mereka di sini paling suka pakai kecap asin, ingat ya, kecap asin atau disebut dengan soyu. Nah, itu kalau di Jepang biasanya disebut dengan soyu. Oke, selanjutnya kita lihat ya kelebihan-kelebihan yang ada di Jepang. Bisa lanjut, Kak, tolong. Nah, di Jepang itu disiplinnya sangat tinggi. Jadi, mereka dari kecil itu sudah dibiasakan untuk tertib dan teratur. Kalau seandainya mereka ke sekolah itu, mereka contoh ya, ketika mereka tertib itu, ketika mereka ke sekolah, mereka jalan di jalan untuk pejalan kaki. Nggak sembarangan mereka berjalan itu di jalan raya, nggak seperti itu. Jadi dari kecil itu, mereka sudah diajarkan untuk tertib dan teratur. Makanannya juga ketika mereka makan, semuanya diatur. Ada peraturan-peraturan ketika di sekolah. Dan ketika mereka mau makan, mereka mengucapkan kata itadakimasu. Ada yang bisa disebutkan nggak di sini? Ayo kita sebutkan bareng-bareng ya. Ketika mau makan, katakan itadakimasu. Itadakimasu. Aku ketik ya supaya bisa
Itu udah ada di chat ya. Kita sama-sama tukar kata ya. Itadakimasu. Udah? Siap. Udah unmute semua? Dah. Nah, Udah kan? Dalam hitungan ketiga ya. Tapi di sini biasanya kalau Indonesia kan 1, 2, 3. Tapi kalau di sini dikatakan seno. Jadi ketika kakak bilang seno, sama-sama kita katakan itadakimasu. Oke? oke. Udah paham nggak semua? Oke. Siap, Kak. Siap. Seno. Ketika mereka mau makan, mereka harus mengucapkan kata itadakimasu. Selamat makan. Oke, selanjutnya Kak Eri. Nah, Jepang juga luar biasanya itu dari kecil mereka sudah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Di sini adik-adik kalau seandainya makan sesuatu, permen, biskuit, atau snack, sampahnya dibuang di mana? Tong sampah. Kasih mamanya. Bagus. Harus dibuang pada tempatnya. Itu juga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga supaya nanti ketika kalau seandainya kalian buang sampah sembarangan, mungkin di selokan, di jalan-jalan, itu tidak bagus ya. Nanti ketika hujan keras, nah bisa mengakibatkan apa? Banjir. Jadi belajarlah dari sekarang itu membuang sampah pada tempatnya. Itu juga yang dari kecil diajarkan kepada anak-anak di Jepang. Dan kalau seandainya ya ini contoh ya, kalau seandainya anak-anak Jepang itu pergi ke tempat wisata mungkin, atau taman-taman, atau jalan-jalan di sekitar rumah mereka atau dimanapun, ketika mereka lagi makan, ada sampah, nah sampahnya itu mereka simpan di saku mereka. Nah, ketika mereka simpan di saku mereka, nanti dibuang ketika mereka bertemu dengan tempat sampah. Kalau di taman atau di tempat wisata itu belum ada sampah ya. Jadi mereka simpan sampahnya itu di saku supaya nanti ketika bertemu dengan tempat sampah, mereka buang pada tempatnya. Jadi kalau seandainya di sini adik-adik yang masih buang sampah sembarangan, dibiasakan kita lihat ya anak-anak Jepang itu mulai dari kecil mereka membuang sampah pada tempatnya. Itu yang harus kita contoh ya. Oke, selanjutnya Kak Eri. Nah, selanjutnya anak-anak Jepang itu mereka selalu sopan. Karena dari kecil mereka diajarkan untuk menghormati orang lain. Nah, ketika mereka menghormati orang lain itu salah satu contoh ya, ketika mereka menyeberang jalan, mungkin biasanya kan ada lampu merah atau ada juga yang tidak ada lampu merah tapi ada tempat untuk menyeberang jalan, zebra cross. Dan ketika mereka menyeberang jalan, kalau seandainya ada kendaraan yang lewat, kendaraan itu pasti akan berhentikan. Nah, ketika mereka lewat, mereka itu setelah melewati jalan itu, mereka mengucapkan kata terima kasih dengan menundukkan kepala mereka, seperti yang ada di gambar. Nah, di sini kakak mau tanya, ada yang tahu nggak kata terima kasih dalam bahasa Jepang? Ayo, siapa yang tahu? Arigatou gozaimasu. Wah, pinter ya. Itu siapa ya? Mei ya, wah pinter ya. Benar sekali. Kata terima kasih di dalam bahasa Jepang disebut dengan arigatou gozaimasu, atau dengan lebih sopannya bisa dibilang dengan domo arigatou gozaimasu. Seperti itu, atau bisa bilang juga arigato, itu sudah lebih bagus juga. Nah, jadi kalau seandainya di sini ya kakak mau tanya,
Kalau ada yang kasih sesuatu ke adik-adik atau ada yang menolong adik-adik, kalian mengucapkan kata terima kasih nggak? Ada nggak di sini? Saya. Nah, pinter ya. Jadi kita coba membiasakan diri kita ketika ditolong oleh orang atau seandainya minta tolong, kita harus mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Di Jepang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita contohi. Dan selanjutnya, tolong Kak Eri. Oke, di Jepang itu biasanya mandiri ya. Di rumah ada yang bantuin mama nggak di rumah? Nyapu-nyapu mungkin, bersih-bersih, atau lebih khususnya ketika main-main, barang yang diberantakin itu kalian bersihin sendiri nggak? Ada nggak di rumah yang bantuin mama? Mama atau papa mungkin? Ada. Wah, hebat ya. Ini aku udah nggak bisa lihat lagi nih. Nah, kalau di Jepang itu mereka dibiasakan untuk membersihkan apa yang mereka gunakan. Contohnya, ketika mereka di sekolah itu, mereka membersihkan ruang kelas mereka, toilet, sekolah, halaman. Mereka membersihkannya sendiri dengan bergotong royong. Jadi dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk membersihkan segala sesuatu itu untuk menjaga tempat-tempat yang mereka gunakan. Jadi ketika kalian keluar juga bisa dilihat karena mereka sudah bisa menjaga kebersihan sendiri, di mana-mana tempat di sini juga bersih karena mereka menjaga kebersihan yang ada. Karena kakak lupa juga yang kata sopan. Nah, di Jepang itu bukan cuma mengucapkan kata terima kasih juga, mereka membiasakan diri ketika membuat kesalahan, mereka meminta maaf. Contohnya kalau seandainya mereka membuat kesalahan, mereka menggunakan kata, ada nggak yang tahu kata minta maaf di sini? Arigato kan terima kasih. Minta maaf ada nggak? Ayo, ada yang tahu? Ayo pikir. Kata minta maaf dalam bahasa Jepang. Apa Kak? Sumimasen. Kalau seandainya minta maaf itu gomenasai. Gomenasai. Nah, kalau yang dikatakan Kak Eri tadi itu sumimasen itu permisi. Sumimasen. Bisa juga kata minta maaf, tapi biasanya lebih menggunakan kata kalau seandainya minta maaf itu gomenasai, kalau permisi itu sumimasen. Jadi ingat-ingat ya, udah ada 4 nih. Ayo, kita dakimasu apa? Selamat makan. Selamat makan. Kata terima kasih bahasa Jepangnya apa? Arigato gozaimasu. Kata minta maaf apa? Gomenasai. Permisi apa? Permisi. Sumimasen. Pinter. Oke ya, tolong Kak Eri selanjutnya. Nah, kita lihat juga ini ada keindahan alam-alam yang ada di Jepang. Nah, kalau sekarang emang lagi musimnya musim gugur. Dan bisa lihat ya di gambar juga itu ada yang pohon warna hijau, pohon warna kuning, pohon warna merah,
itu tandanya mulai musim gugur. Ya, yang berada di bulan-bulan seperti ini, bulan Oktober. Nah, kalau seandainya kalian datang di Jepang itu banyak tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Yaitu kalau seandainya di Jepang ada tadi Gunung Fuji juga, ada kalian juga bisa lihat sakura, ada Universal Studio, ada juga apa lagi ya yang di Tokyo, Disneyland juga, ada juga yang paling terkenal di Hokkaido itu ada dinding esnya. Jadi karena keindahan mereka itu sangat-sangat terjaga. Kalian bisa lihat tadi, mereka bisa menjaga tempat-tempat mereka di membuang sampah, menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke, next Kak. Sekarang kita bahas kekurangan yang ada di Jepang ya. Yang tidak boleh kalian contoh. Oke, selanjutnya kekurangan di Jepang itu, orang-orang Jepang itu lebih ke individual. Orang Jepang cenderung hidup sendiri dan kurang bersosialisasi dengan orang sekitar. Jadi mereka lebih tertutup, lebih mementingkan diri mereka sendiri, dan tidak suka bersahabat dengan banyak orang. Kalau seandainya mereka udah pegang gadget atau udah baca komik, biasanya orang Jepang paling suka baca komik. Mau itu di kereta, mau itu di jalanan sambil berjalan, mereka biasa membaca komik. Jadi mereka tidak memperdulikan orang lain. Itu tidak boleh dicontoh ya. Kita di Indonesia dibiasakan untuk saling bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Jadi di Jepang kalau seandainya Jepang itu tidak mau punya teman yang banyak, kita jangan contoh ya. Dan di sini juga kebanyakan kakak sendiri juga, tetangga-tetangga juga nggak saling kenal. Udah berapa tahun di sini ya? Udah 5 tahun, tetapi orang di sekitar juga nggak terlalu kenal karena dari pagi sampai malam itu kerja, pulang juga langsung tinggal di rumah, jadi nggak suka keluar-keluar. Jadi orang Jepang itu biasanya lebih tertutup, lebih nggak mau terbuka untuk orang-orang yang baru. Selanjutnya juga, next Kak, orang Jepang itu lebih ke cuek, tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan melihat orang dalam kesulitan pun orang Jepang cenderung tidak peduli. Nah, contohnya ya, salah satu contohnya, ketika ada orang yang kecelakaan, mereka nggak suka membantu. Ketika di jalan raya, ketika kecelakaan, mereka lebih pilih cuek, nggak suka membantu orang yang mengalami kecelakaan. Jadi orang yang kecelakaan itu lebih memilih untuk menelpon bantuan yang sudah disiapkan oleh Jepang. Ambulans mungkin, polisi. Berbeda sekali dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu lebih peduli sesama. Lebih saling menolong, suka menolong mungkin teman-teman yang kekurangan, atau suka menolong mungkin teman-teman yang mempunyai masalah. Itu salah satu contoh Indonesia yang luar biasa. Jadi kalian harus tetap bangga ya sama Indonesia. Indonesia adalah tempat yang luar biasa juga. Nah, contohnya nih, maaf ya Kak, contohnya kalau seandainya Jepang itu yang cuek, biasanya kan di sini kebanyakan orang-orang yang di Jepang itu biasanya kebanyakan lansia kan. Lansia mungkin kalau kita ya orang Indonesia melihatnya orang-orang lansia yang bawa barang banyak, itu kita kayak gimana ya, kasihan, pengen tolong, pengen bawain barang-barang yang dibawa si nenek, tapi di sini lebih enggak. Mereka lebih cuek.
lebih nggak mau ngurusin apa urusannya orang lain. Nah, selanjutnya kekurangan yang ada di Jepang. Rasa kekeluargaannya itu kurang. Orang-orang yang sudah bekerja sendiri selalu meninggalkan keluarga. Next, Kak. Yang tadi, maaf. Nah, ini. Rasa kekeluargaannya yang kurang, sehingga ketika mereka sudah bekerja, mereka sudah dewasa, mereka lebih memilih untuk meninggalkan keluarga atau orang tua dan hidup sendiri. Karena rasa individualnya anak-anak yang ada di Jepang. Itu salah satu kekurangannya orang-orang yang ada di Jepang. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada, nah kalau di sini, di Jepang itu anak-anak tidak bisa bermain dengan bebasnya. Saya mau tanya, yang di sini teman-teman yang ada di sini anak-anak, kalau bermain di mana semua? Pasti sembarang tempat ya, ada yang main di jalanan mungkin, atau ada yang main di mana lagi? Taman. Di taman, di halaman, Rumah. Di depan rumah. Di depan rumah. rumah. Ada juga yang main di jalan ya. Ya, di mall. Nah, kalau seandainya di Jepang itu anak-anak tidak bisa bermain bebas. Jadi ada batasan-batasannya. Saya lupa bilang tadi kalau seandainya sekolah di Jepang itu anak-anaknya biasa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Beda dengan Indonesia kan? Indonesia biasanya kalau ke sekolah dari jam berapa? Jam 2 sampai jam 12. Oh, cuma sampai siang aja ya. Berbeda dengan Jepang, anak-anaknya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi mereka juga ketika bermain, ketika sampai di rumah, nggak bisa sembarangan. Harus ada tempat-tempatnya. Contohnya, mereka diajak orang tua mereka bermain di taman. Karena di sini, di Jepang terlalu banyak taman, kayak apa ya? Setiap kecamatan yang kalau di sana ya, setiap kecamatan pasti ada taman. Jadi anak-anak itu lebih biasanya bermain di taman-taman, nggak sembarangan. Kalau seandainya mau main di luar rumah, di halaman rumah juga itu dibatasi. Nah, pengalaman juga kalau seandainya contoh ya, pimpinan kakak di tempat kerja, bos, punya anak cowok sama cewek. Nah, mereka itu bermainnya sangat terbatas. Cuma bisa bermain di dalam rumah. Kasian banget ya. Halamannya cukup besar rumah mereka, tapi dibatasi. Karena ketika mereka bermain itu harus diawasi oleh orang dewasa, nggak bisa sembarang. Berbeda dengan Indonesia, bisa bermain kemana-mana, mungkin bermain kepada tetangga mungkin, teman-teman kompleks mungkin, berbeda sama orang Jepang itu. Jadi kalau seandainya kalian yang berada di Indonesia, tetap bangga dengan Indonesia karena Indonesia juga adalah negara yang terbaik buat kita. Dan selanjutnya, Kak. Nah, ini juga yang paling luar biasa. Kekurangannya di Jepang. Sebelum lanjut, Kakak mau tanya, kalian kalau mau ke sekolah itu pakai apa? Ayo. Mobil. Motor. Oke. Diantar ya sama mama, sama papa, mungkin sama kakak. Nah, kalau di Jepang itu sangat berbeda. Anak-anak SD khususnya, mereka harus berjalan kaki sampai ke sekolah mereka. Kalian bisa lihat ya, di gambar, itu ada salah satu contoh anak-anak SD.
Nah, mereka di sini kalau seandainya berpakaian mereka bebas, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kalau SD ya, putih merah ya putih merah. Tapi kalau seandainya di Jepang itu lebih bebas. SD bebas, SMP-nya baru pakai seragam, SMA juga baru pakai seragam juga. Kalau SD lebih bebas. Dan kekurangannya itu mereka harus jalan kaki. Walaupun beberapa kilometer pun dari rumah jaraknya sampai ke sekolah, mereka harus jalan kaki. Walaupun jauh, mereka itu dilarang diantar sama orang tua. Itu paling dilarang. Jadi contohnya kayak gini ya adik-adik. Kalau kalian seandainya satu gang kan, satu kompleks ya. Apa sih namanya gang ya kalau Indonesia ya. Kalau satu gang, kalau seandainya ada contoh ya, Lionel yang paling ujung. Nah, Lionel paling ujung jalannya terus mau mau jemput si Abiel kan. Nah, setelah Abiel jemput lagi si Memei. Selanjutnya Clara, Gisel, Farel, Priscilia, Fiska Ayu, Nafa juga. Mereka saling jemput-jemputan. Jadi semuanya itu berjalan setelah Fiska Ayu Nafa juga ada Aracel, Gabriel, Devon, Novi, Alrich, Akila juga, Trifosa, dan juga ada Kakak Dina, ada juga Kak Sem dan Kak Ros. Jadi mereka itu saling jemput-jemputan dari gang satu, dari ujung ke ujung mereka jemput. Jadi ketika udah sampai di jalan raya mereka barengan. Begitu pula selanjutnya, ketika di gang selanjutnya saling jemput juga. Ketika di jalan raya mereka jalan bareng-bareng sampai ke sekolah. Mau itu berapa kilometer pun harus jalan kaki. Mau itu musim apapun harus jalan kaki. Mau musim panas, musim dingin, bahkan salju sekalipun mereka harus jalan kaki. Harus seperti itu. Itu ada kekurangannya Jepang, harus dipaksa dengan peraturan yang ada. Karena dengan seperti itu juga mereka dibiasakan dengan hidup mandiri. Karena kasihan juga ya anak-anak di Jepang juga. Kasihan contohnya itu. Kalian bisa lihat kan yang tas yang mereka bawa itu, tasnya itu sangat berat. Isinya di dalam buku pelajaran. Ini belum lengkap loh, yang ada di gambar itu belum lengkap. Ada tas punggung, ada tas bento, ada tas minuman, ada tas untuk seni-seni. Contohnya kalau mereka melukis, ada tas yang khusus untuk seni. Entah itu buku gambar, atau alat tulis yang lain yang berhubungan dengan seni itu ada kertas khususnya. Atau untuk mungkin mandi di kolam itu ada juga tas khususnya. Jadi ketika seandainya mereka pergi ke sekolah itu ada beberapa macam pelajaran, jadi semuanya itu harus dibawa sendiri, nggak dibantu sama orang tua. Jadi bersyukuri adik-adik di sana ketika ke sekolah diantar sama mama atau diantar sama papa, diantar sama kakak, kalian harus bersyukur karena ada yang memperhatikan kalian. Kalau di Jepang, anak-anak di Jepang kasihan karena orang tuanya juga harus kerja, jadi mereka dibiasakan untuk mandiri. Pergi sekolah juga harus sendiri. Oke, selanjutnya kakak. Jadi anak-anak Indonesia yang ada di LAI juga khususnya harus bersyukur kita lahir di negeri Indonesia yang memiliki budaya yang sangat peduli dan menjunjung persaudaraan. Nah, ini ada pesan-pesan buat orang tua juga. Sebelumnya, kakak mau tanya, yang di sini yang suka anime siapa? Aku. Kalau Lionel ya. Lionel, Meme, siapa lagi? Dia suka anime, ayo. Oh, ada juga Fiska,
Ayu Nafa, Tifosa, semua suka anime ya? Sebelum kakak lanjut, yang kalian suka anime filmnya apa? Judulnya ya. Anya. Ayo. Bisa disebutkan salah satu aja. Mulai dari Lionel. Ayo Lionel. Anime kesukaan kamu apa? One Piece. One Piece ya, sama kayak kakak Riki juga. Suami Sensei kakak ya. suka One Piece. Ketahuan banget umurnya. Ayo Rin. Ketahuan banget umurnya ya. Oke. Abil suka anime apa? Abil nggak Oh, terlalu Kak, sukanya Doraemon aja. Itu juga termasuk. Anime ya. Mei sukanya apa? Anya Spy Family, suka Doraemon juga sih. Oh, Doraemon juga. Kalau siapa lagi yang suka anime? Tessa, Triposa mana? Trifosa juga. Trifosa sukanya anime apa? Naruto, Kak. Naruto. Wah, Naruto ya. Sekarang udah Boruto ya. Oke. Nah, ini juga pesan buat orang tua, ternyata anime itu bukan cuma khusus juga untuk anak-anak. Khususnya yang manga ya. Nah, kalau manga khusus untuk anak. Enggak. Oke, One Piece. Itu bukan lebih khusus, bukan untuk anak-anak, tapi juga orang tua juga bisa menonton anime. Karena apa? Karena kalau di anime itu ditekankan soal persahabatan mereka. Jadi kalau seandainya anime nanti akan dijelaskan oleh Kak Riki ya. Soalnya kakak juga nggak terlalu paham soal anime. Nih Kak, silakan. Sebenarnya anime itu khususnya manga ya, kayak Boruto, kayak Naruto, apalagi tadi One Piece itu sebenarnya kalau di Jepang itu bukan untuk anak-anak loh. Jadi itu untuk orang yang udah dewasa, karena penikmat anime di sini ternyata itu bukan anak-anak. Anak-anak di sini mereka nontonnya kayak yang tahu Anpamam, Doraemon, Itu yang anime. itu yang untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang kalau ada logo manganya, Manga tidak tahu. kalau manga itu kayak mirip-mirip One Piece. Sebenarnya itu bukan untuk anak-anak. Jadi untuk orang tua hati-hatilah memilih tontonan, khususnya anime ya. Soalnya di situ kebanyakan anime yang kalau ada logo manganya itu ada unsur pornografinya. Hati-hati. Ada unsur kekerasan juga. Biasanya sih itu. Cuman yang bagusnya di anime Jepang itu mereka sangat menekankan tentang persahabatan, tentang persaudaraan, tentang bagaimana kita mencapai satu tujuan dengan usaha yang keras. Itu aja sih. Jadi Lebih memperhatikan. lebih bijaklah untuk orang tua memperhatikan tontonan anak-anak. Karena enggak semua yang gambarnya kayak kartun yang untuk anak-anak. Oke, next. Udah ngerti kan? Jadi adik-adik, kalau seandainya pecinta anime, lebih bagus ditemani orang tua ya. Lebih bijak untuk memilih tontonan-tontonan yang ada. Apalagi yang soal anime ya. Soal Doraemon, Anpama mungkin. Nah, itu bisa nonton sendiri. Tapi kalau untuk yang lebih ke yang manga, yang ada kode manganya itu gimana? Biasa kelihatan sih. Kelihatan. Ada
ada kode mangannya itu kelihatan harus ditemani oleh orang tua. Cuman kalau udah di TV Indonesia nggak apa-apa sih, soalnya udah disensor kan. Cuman kalau dia download itu hati-hati. Iya, bisa Kalau juga. dia download atau langsung di internet itu hati-hati. Karena kan belum lulus sensor juga kan, belum disensor kalau Karena nggak disensor kalau biasa kalau dari internet. kalau di TV kan itu biasanya kalau TV Indonesia langsung disensor. Kalau TV Indonesia udah disensor. Nah, selanjutnya juga pesan-pesan buat orang tua itu soal mendidik anak. Didikan yang keras itu membuat kebanyakan anak di Jepang tumbuh besar dengan rasa tidak peduli kepada orang tua. Nah, contohnya itu begini, nggak heran kalau seandainya di Jepang itu banyak rumah-rumah, apa ya kalau Indonesia ya, lansia ya kalau di rumah. Di sini panti jompo. Kebanyakan di Jepang itu terlalu banyak panti jompo karena apa? Karena ketika anak-anak mereka sudah menikah atau sudah hidup sendiri, mereka lebih cuek kepada orang tua. Lebih cuek kepada orang tua, sehingga mereka lebih memilih orang tua mereka itu dititipkan di panti jompo. Tapi walaupun itu sebenarnya sudah ada program dari pemerintah, jadi ketika mereka bekerja, ketika orang tuanya bekerja masih muda, itu udah dipotong asuransi atau apalah segala itu udah dipotong. Jadi ketika mereka udah tua, hidup mereka terjamin. Tapi minusnya itu, kekurangannya itu, anak-anak tidak memperdulikan orang tua karena mereka lebih memilih menitipkan orang tua di panti jompo. Mereka lebih sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak heran mereka berbuat seperti itu karena dari kecil mereka mendapatkan didikan yang keras dari orang tua mereka. Oke, selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya. Di sini pengalaman banyak sekali orang tua yang didapati sudah mati di rumah sendiri karena anak-anaknya nggak peduli. Itu yang Ini enggak, maksudnya selanjutnya yang ini tadi. tambahan juga yang tadi, mengapa di sini kebanyakan orang tua mati di apartemen sendiri atau di rumah sendiri karena anak-anak itu tidak memperdulikan orang tua mereka, terlalu sibuk dengan urusan mereka, tidak memperhatikan orang tua, tidak mengurus orang tua. Itu nggak boleh dicontoh ya adik-adik. Jadi biasakan dari kecil adik-adik lebih memperhatikan juga orang tua, sayang kepada orang tua. Jadi ketika dewasa kalian akan mengurus orang tua kalian. Ini juga pesan buat orang tua. Tekanan yang tinggi kepada anak-anak di Jepang itu membuat tingkat bunuh diri anak di bawah 12 tahun di Jepang sangat tinggi. Mengapa anak-anak di Jepang itu kebanyakan bunuh diri? Karena mereka terlalu stres, tidak ada perhatian yang banyak dari orang tua, terlalu banyak tekanan dari sekolah mungkin. Contohnya ya, ketika anak-anak berjalan ke sekolah, saya pernah melihat dibully, ada anak yang dibully sampai habis-habisan, dipukuli, bahkan diinjak juga sampai dia jatuh, tidak bisa berdiri lagi. Tapi ketika ditegur, teman-temannya cuma ngomong daijobu atau dalam bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Sudah biasa malah seperti itu. Jadi tingkat bulian di sini sangat tinggi sehingga mempengaruhi dari SD ya, sehingga mempengaruhi anak-anak di bawah 12 tahun di Jepang itu sangat tinggi untuk bunuh diri. Jadi tolong diperhatikan juga buat orang tua supaya nantinya ketika ada salah satu contoh ketika anak mereka mungkin dibully, lebih kasih perhatian ekstra ke mereka. Harus lebih ditindaklanjuti, jangan sampai berakhir ke anak-anak yang bunuh diri. Selanjutnya, Kak. Nah, ini juga yang paling ekstrim ya.
orang tua yang ada di Jepang itu mengutamakan uang. Sehingga membuat anak-anak di Jepang itu cenderung cinta uang, segala-galanya itu diukur dengan uang. Apa-apa uang, apa-apa uang. Jadi anak-anak ketika dewasa ya nggak menutup kemungkinan juga mereka mengukur segala sesuatu itu dengan uang. Untuk mengurus orang tua juga harus dengan uang. Jadi pesan juga buat orang tua lebih ketika mendidik anak, jangan uang itu di atas segala-galanya. Lebih kasih sesuatu yang perhatian yang paling penting. Contohnya di sini ya. Kadang orang-orang itu lebih menghormati orang lain daripada menghormati orang tua. Karena dari awalnya seperti itu. Mereka dibiasakan seperti itu. Jadi ya selanjutnya akan seperti itu. Ketika orang tua mereka seperti itu, mereka juga ke anak-anak seperti itu. Anak-anak mereka juga ke anak-anaknya selanjutnya seperti itu juga. Jadi adik-adik dan juga semua orang tua, di sini ada yang kalian bisa lihat apa-apa yang harus kalian contoh dari Jepang dan apa-apa yang nggak boleh kalian contoh di Jepang. Oke, terima kasih semua. Maaf ya, mungkin kelamaan atau ada salah-salah kata, minta maaf. Jadi mulai sekarang kalian lihat yang baik-baik ya, apa yang perlu dicontoh, itu yang dicontoh. Yang nggak boleh dicontoh, itu dibuang. Oke, makasih Kak. Oke, makasih Kak Gis. Wah, hebat ya, luar biasa. Kita dapat pengetahuan yang baru tentang Jepang, adik-adik. Sebelum kita tanya jawab dengan Kak Gis dan Kokonya, nanti kita ini dulu ya, foto dulu ya, karena Missouri mau live duluan nih, karena ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh Missouri ya. Yuk adik-adik, dibuka dulu mic-nya semua. Kita foto dulu ya. Mana nih? Novi Alrit. Oke, baik ya Kak. Oke, Kak Gis bisa dibuka? Bisa. Sama Kokonya? Oke, siap. Mana Lionel, wajahnya kepotong nih. Berfoto dulu kalian bertiga sini. Enggak. Kenapa? Ayo kita foto, ayo. Siap. 1, 2, 3. Oke, ya, jadi save dulu. Kepo. Oke, sekali lagi ya. Gaya bebas ya. Siap. 1, 2, 3. Iya. Oke, Missouri ada yang mau disampaikan dulu nih sebelum Ada. Missouri sebenarnya mau nanya sih sama Kak Gis. Oke Kak. Kak Gis, mau nanya dong, tadi sebelum kita ngomong bareng-bareng tuh ada apa ya? Nesu, apa ya? Kalau di Indonesia 1, 2, 3. Kalau itu tuh Oh, nesu, apa desu, apa sih? kayak gimana ya? Satu, kayak kalau Indonesia kan 2, 3. Kalau di Jepang itu biasanya seno gitu. Oh, seno. Ya. Hmm. Itu artinya apa tuh Kak Gis, seno? Kayak aba-aba ya kalau Indonesia ya. Oh, aba-aba ya. Lucu juga ya, Kayak seno. gini kan maksudnya kalau di Jepang itu biasa ada yang cuman apa namanya ya? Apa sih kalau dibilang ya? Kayak coba kayak apa ya? Kayak otsukare sama des. Di Indonesia itu kayak kita nggak tahu itu artinya apa. Kayak gini, kalian menyelesaikan segala sesuatu kayak gini. Otsukare sama des, udah selesaikan semua. Kayak apa ya? Apa ya sih kalau Indonesia ya? Apa deh? Kayak terima kasih kerjasamanya, kayak gitu-gitu. Kayak seno itu kayak kan kalau sananya Jepang kan ichi ni sang si goroku nenahashi kayak gitu kan. Nah, itu kan kayak gimana ya kalau Indonesia kan 1, 2,
3, 4, 5, 6 sampai 10 segitu kan. Tapi kalau Jepang itu kayak aba 3 kayak gitu kan. Kayak gitulah Kak, kayak seandainya aba-aba lah. Tapi biasanya mereka lebih ke bukan satu, bukan ichin, ni, sang, bukan seperti itu, tapi lebih ke seno. Kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ada satu lagi Kak Gis pertanyaannya. Itu tentang baju yang ada kipasnya itu gimana ceritanya sih? Itu penasaran banget loh. Kok ada kipasnya tuh gimana tuh? Udah diturunin. Itu namanya, tunggu ya aku cari ya. Itu ada fotonya. Mana sih? Yukata. Itu kan kayak maksudnya Ada kata yang kalau yukata itu untuk laki-laki. Mana sih fotonya? Aku lupa. Mungkin di HP yang di laptop kali Kak. Aku lupa deh bawa. Bentar ya. Maksudnya dia ada kipasnya kayak kipas angin gitu apa gimana? Apa? Atau memang Oh, pasangannya dengan kipas biasa? Kakak itu yang baju kipas untuk musim panas. Atau Iya. gimana? Iya, baju kan tadi kan bilang pas Oh, lagi gitu. musim panas kan ada kipasnya gitu si Ah. bajunya. Kalau seandainya di sini di Jepang biasa kan bisa sampai 40 lebih. Bahkan kalau dalam ruangan itu sampai 50 derajat. Jadi kan kepanasan kan mau pakai yang baju setipis apapun, bahkan juga kalau aku mau pakai kipas, pakai AC atau pakai apa sih semprot-semprot ya. Itu nggak mempan, kayak nggak dingin gitu. Jadi makanya di Jepang itu untuk orang lapangan juga dikeluarkan juga, makanya orang Jepang membuat baju yang pakai kipas. Hebat kan? Jadi kalau seandainya panas kan bisa pakai baju yang pakai kipas. Jadi bisa adem-adem lah. Kipasnya Di bawah itu, terik Kak. matahari. Kipasnya pakai baterai gitu. Dicas. Pakai power bank Kak. Oh, pakai power bank. Oh, canggih ya. Nah iya, ini ada yang kayak gini Kak. Kelihatan nggak ya? dia kipasnya kayak gitu. Kan dia ditanam di belakang. Oh, ini kayak rompi ya, Kak ya. Oh, kayak rompi gitu. Ada yang tangan panjang juga, ada yang rompi, tergantung sesuai keinginan juga sih. Ini sih baru keluar ini tahun 2019 atau 2020 ya, baru keluar. Mungkin mereka baru dapat ya teknologinya, aku juga nggak tahu ya. Pas keluarnya 2019 akhir atau 2020 awal. Jadi pas musim panas itu sangat-sangat tertolong juga. Kalau seandainya musim dingin kan kita bisa pakai pemanas kan, kayak apa sih itu? Sekarang untuk Apa? yang kayak rompi musim dingin. Ya musim dingin juga ada rompinya juga khusus. Jadi kalau kemana-mana kalian pakai rompi, anget-anget aja walaupun musim dingin. Kayak gitu sih Kak. Oke, Kak Gis, mantap. Makasih ya penjelasannya. Adik-adik mungkin ada yang mau nanya sama Kak Gis, boleh loh. Siapa tahu kalian ada yang penasaran atau mau nanya apa gitu, boleh. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ayo. Ada. Yo, siapa yang mau bertanya? Kesempatan nih, kesempatan. Ya nih, mumpung ya kan. Langsung bertemu dengan kakak kita yang tinggal langsung di Jepang loh. Ya, Mei, gimana Mei? Oke, Mei. Tadi tuh bahasa Inggris lagi. Bahasa Jepangnya minta maaf apa ya tadi? Aku lupa biar aku catat. Jadi aku nggak usah lihat Google Translate. Gomenasai.
Ya itu udah ditulis Kak Suri. Oh, makasih ya. Makasih ya. Itadakimasu, arigatou gozaimasu, gomenasai, sumimasen. Kayak gitu. Ada lagi? Kalau cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang tuh Kak Gis, coba mungkin bisa Nah, diajarin ke adik-adik. contohnya kalau seandainya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang itu dikatakan jikosokai. Jadi contohnya kayak gini ya. Hajime maste, watashi no namae wa Gisu desu. Kayak gitu. Contoh ya, kalau seandainya meme ya. Hajime maste, watashi no namae wa Mei desu. Kayak gitu. Aku tulis ya. Mungkin. Itu artinya apa? Halo, nama saya Gis gitu. Hajime maste, Hajime maste, watashi no namae wa akhirnya dipakai kata yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Itu harus selalu ya, kayak yang kata yoroshiku onegai shimasu itu bukan cuma untuk perkenalkan diri, tapi kayak kita mau sekolah mungkin atau mau belajar, ngomong ke guru yoroshiku onegai shimasu, atau lebih khususnya itu apa ya kalau Indonesia? Mohon bantuannya kayak gitu. Yoroshiku onegai shimasu. Kalian bisa lihat di chatting ya. Hajime mas, untuk perkenalkan ya. Hajime maste, watashi no namae wa Gisu desu. Yoroshiku onegai shimasu. Coba siapa yang mau coba? Mau baca silakan, atau mau perkenalkan diri. Ada yang mau coba? Mei, ayo silakan Mei. Gis diganti Meme ya. Kak Gis, aku bacanya di chat ya, soalnya aku masih belum hafal. Oke, silakan. Dibaca. Haji memashite watashi no namae wa Menar desu. Yoroshiku onegai shimasu. Keren. Berikut yang apa ya? Kalau seandainya Meme mau bilang desu, itu nggak usah desu, nggak usah. Kayak des, kayak itu aja. Des. Kalau di Jepang biasanya ada huruf yang nggak perlu dibaca. Kayak hajime maste watashi no namae wa Mei desu, kayak gitu aja, nggak usah Mei desu, kayak gitu. Mei desu. Gitu. Nanti dicoba di sana aja, di rumah mungkin, atau sama mama. Atau kalau seandainya mau minta tolong sama mama onegai shimasu, kayak gitu. Atau mau ucapkan terima kasih, mama, arigatou gozaimasu. Atau mau minta maaf, gomenasai, mama. Itu mulai dibiasakan ya. Oh gitu ya Kak Gis, terima kasih ya. Ada lagi nggak yang mau nyobain tuh memperkenalkan diri? Yuk, siapa yang mau? Cobain. Nih Lionel nih, tumben nih diem aja. Coba Lionel. Kamu kan katanya mau ke Jepang. Gue minta tolong. Ayo, siapa yang mau cobain lagi? Atau mau kasih pertanyaan juga? Boleh. Arasel? Mau coba perkenalan? Pakai bahasa Jepang? Bisa Kak. Ya, terima kasih juga Kak Dina. Tuhan berkati ya.
Ya, adik-adik. Siapa yang mau bertanya lagi? Mau tanya apa? Abel tadi mau tanya, Kak. Makanan di Jepang itu selain sushi apa ya yang makanan khasnya? Ramen. Oh iya, ramen. Kemarin makan ramen aku. Ramen palsu kalau yang di sini. Siapa yang suka ramen? Aku. Apanya? Aku nggak tahu. Aku tanya tteokbokki. Itu Korea. Kalau Adik-adik tteokbokki ada lagi? Korea. Ini terakhir ya, terakhir lagi. Siapa yang mau tanya? Karena abis ini Kak Gisnya mau lanjutin kerja nih. Jadi kalau ada yang mau bertanya sekarang, kesempatan terakhirnya, boleh? Ada nggak? Aku, Kak. Silahkan. Silakan Desa. Mata uang di Jepang apa? Yen. Oh iya ya, aku lupa ya. Kasih lihat yen. Mata uangnya yen ya. Ini ya. Nah, tuh bisa lihat tuh. Kita lihat. 10.000 Ini yen. pecahan 10.000. Paling tinggi di Jepang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Aman, aman. 10.000. Kalau seandainya ini dirupiahkan pakai kurs ya, pakai kurs Indonesia sekarang itu 10.000 yen. Jadi rupiahnya itu 1.060.000 rupiah. Kalau 10.000 ya. Nah, ini apa sih? Ini yang 5.000 yen, beda kan? Kebalik. 5.000 yen. Kelihatan? Ini yang 1.000 yen. Jadi uang kertas ada 3 ya. 10.000, 5.000, 1.000, ada juga 2.000 tapi belum apa ya? Belum beredar luas. Baru di apa? Ini. 10.000, 5.000 sama 1.000. Nah, kalau seandainya di Indonesia ada koin juga kan? Mereka di sini kalau di Jepang lebih banyak menggunakan uang koin. Jadi kemana-mana pakai uang koin. Nah, berhubung aku nggak punya yang 100 ada, yang 500 yen aku nggak ada pecahannya. Ini ada 100 yen. Kalau di Indonesia ini kayak 1.000 rupiah. 10.000 yen. Oh iya, maaf. 100 yen itu kayak ini 100 yen kayak 10.000 rupiah di Indonesia ya. Indonesia 10.000 kertas kan. 10.000. Nah, ini yang 550 yen. Kalau di Indonesia 5.000. 5.000 rupiah. Ada juga 10 yen, ada yang 5 yen, dan ini yang paling kecil. 1 yen kalau Indonesia itu enggak silau ya. Kalau di Indonesia itu kayak 1.000 rupiah. 1 yen ya. Itu. Berhubung yang lain nggak ada pecahan uang receh. Oke, makasih Kakak. Iya, ini Mei mau tanya lagi ya? Sama-sama. Kak Gis, aku mau tanya lagi nih. Tadi Ya. kalau minta tolong tuh dalam bahasa Jepang apa ya minta tolong? Minta tolong kan? Iya. Onegaishimasu. Itu kan tulisannya onegaishimasu. Jadi Meme bacanya onegaishimasu kayak gitu. Gitu kan Kak Gis tulisnya? Benar banget. Oke, wah. Terima kasih banyak nih Kak Gis untuk pengetahuan hari ini. Buat informasi hari ini. Mungkin sebelum Kak Gis mau kembali bekerja ya nih Kak Gis ya. Kakak Yudit Mau jalan?
Ada yang mau disampaikan dulu, Kak Yudit? Kalau dari semua yang kan semakin buat bersyukur ya kita yang ada di Indonesia, walaupun mungkin ya tua, tapi kalian kadang juga ada bisa nyaut. Kalau dengar dari cerita Kagis kok kayaknya sering banget di Jepang didikannya, bersyukur dengan apa yang ada di Indonesia, kita juga. Nah, banyak hal kalau aku pribadi sih syukurin ada boleh mencipta juga, boleh jadi diri itu bisa kepada. Oke, terima kasih ya Kakak Yudit. Meskipun Kak Eri tuh dengarnya putus-putus nih sebenarnya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan dengan Kak Gis, tapi nanti kalian jangan dulu pergi ya. Jangan dulu live ya. Mungkin Kak Gis ada kalimat terakhir nih buat adik-adik atau pesan-pesan, atau Kak Riki juga boleh. Jangan mute dulu, Kak. Oh, udah. Pesannya tetap bangga ya sama Indonesia. Yes. Tetap bangga sama Indonesia, tetap bersyukur lahir di Indonesia. Banyak yang pengennya lahir di Jepang, padahal sebenarnya kehidupan di Jepang itu nggak seindah yang kita lihat. Budayanya, kita bersyukur punya budaya di Indonesia yang kalau menurut kakak ya itu sangat luar biasa ya. Apalagi itu tolong menolong, lihat orang kesusahan, wah itu sangat luar biasa. Jadi banggalah karena kita lahir di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus bangga kita hidup di Indonesia. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Kak Riki dan Kakak Gis. Ya, kita harus bangga ya, di mana Tuhan menempatkan kita bangga. Kita bersyukur ya. Oke, mungkin Kak Gis dan Kak Riki boleh live, tapi kalau mau terus sampai akhir boleh juga sih. Kak Eri mau menyampaikan satu hal kepada adik-adik ya. Coba kalian baca. Siapa yang bisa bacakan? Gabriel. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Iya, Yosua 1 ayat 9b. Adik-adik, mungkin nanti kalian kalau udah dewasa ya, bisa Tuhan tempatkan di mana aja. Ya seperti Kak Gis, Kak Riki ya. Mereka kan orang Indonesia, tapi bisa Tuhan tempatkan di Jepang gitu. Nah, mungkin juga kalian bisa Tuhan tempatkan di mana aja ya. Ada yang mungkin di Belanda, mungkin di Jerman, di tempat-tempat yang nggak kebayang hari ini ya. Tapi di sini ada janji Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kecut dan tawar hati. Artinya jangan takut ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, ini ayat yang difirmankan oleh Tuhan kepada Yosua. Sewaktu Yosua itu mau menaklukkan kota Yeriko ya. Pada waktu itu mungkin di dalam hatinya Yosua itu takut, gentar karena bangsa Israel harus berperang melawan kota-kota besar di tanah Kanaan. Jadi Tuhan menguatkan hati Yosua supaya dia nggak takut. Karena apa? Janji Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menyertai dia. Ya mungkin nanti kalian nih akan tersebar di seluruh dunia ya. Kita nggak tahu nih, mungkin siapa nih? Ada yang ke Jepang, nyusul Kak Gis. Ada yang ke Amerika mungkin, atau ada yang mau kemana nih? Priscilia punya impian mau pergi kemana? Paris, Kak. Ke Paris. Oh iya.
Oh ya, sebentar ya, Kak Eri, stop share dulu. Kak Eri lupa. Adik-adik, semuanya buka kamera dulu. Buka kamera dulu, karena Kak Gisnya mau kerja ya. Jadi kita mau kasih jempol dulu semuanya, mana jempolnya. Kita bilang, arigato gozaimasu Kak Gis dan Kak Riki ya. Kalau kakak tuh apa sih bahasa Jepangnya? Onita. Onichan. Coba kita seragamin. Gimana? Pak Sudi kedengeran nggak tadi? Onichan ya, berarti arigato gozaimasu. Onichan Gis apa Gis Onichan ya? Di unmute dulu. Arigato Atau enggak? Nichan, kayak gitu aja. Arigato Gimana, Onichan gitu ya. Arigato Nichan. Oh Yeay. ya. Kita Arigato sama-sama bilang gitu Onichan ya. gitu ya. Arigato Onichan gitu ya. Oke, semuanya mana jempol nih, jempol. Sambil kasih jempol. Siap ya, 1, 2, 3. Arigato Arigato Onichan. Onichan. Berkati ya Kak Gis dan Kak Riki. Terima kasih Makasih ya, Kak Gis, Kak Kak Riki. Selamat bekerja, Kak Tuhan Riki. berkati. Selamat bekerja, Tuhan berkati. Makasih, Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Nanti jangan kapok ke LL lagi ya. Kak. Aku keluar duluan ya, mau lanjut jalan. Oke Kak, thank you. Oke Kak, dadah Kak Gis. Oke, Kak Eri lanjut ya. Tadi Kak Eri sempat bingung. Bisa live ya? Kenapa? Belum live ya? Hah? Belum live ya? Belum live, belum. Nih belum selesai. Kak Eri cuma sedikit lagi ya. Jadi meskipun kalian nanti Tuhan tempatin di mana aja, ingat ya, Tuhan senantiasa menyertai kamu. Jadi kasihnya Tuhan itu tidak berkesudahan dan bahkan sudah dibuktikan ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, itu sudah dibuktikan. Jadi untuk masa depan kalian mau di mana aja, Tuhan menyertai kalian. Mungkin tadi kalian lihat ya, oh di Jepang itu ternyata banyak hal-hal yang kekurangannya banyak gitu ya. Meskipun yang kalian tahu juga, wah Jepang itu indah, makanannya enak, menyenangkan. Tapi ternyata di semua tempat itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi dimanapun kalian pergi, pasti kalian akan menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan sesuatu yang menyenangkan aja. Nah, di sini ada janji Tuhan supaya kita semua jangan takut, jangan khawatir ya. Nih di sini Yosua 1 ayat 9b ya, supaya kalian bisa hafal ayatnya. Coba dibaca. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Kita mau belajar ya, hafalin ayat ini sebentar aja ya. Nah, coba diingat-ingat nih yang gambar pertama Kak Eri mau hilangin. Janganlah kecut dan tawar hati. Oke? Siap? Kak Eri hilangin ya. Kita bacanya alamatnya, isinya kembali ke alamatnya. Hilangin ya. Nah, 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9b. Sekarang kita hilangin yang ini, oke? Ingat-ingat dulu. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. oke. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
Sekarang kita hilangin semuanya ya. Yang kemanapun engkau pergi. Nah, 1, 2, 3. Ayat Jadi malamnya kalian taruh dalam. Kalaupun nanti kalian ada dimanapun seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Kenapa, Mei? Oke, kalau gitu kita mau selesai ya. Kita mau tutup pertemuan kita hari ini. Tetap semangat adik-adik semua. Jangan ini ya, jangan lupa bersyukur, kita ini orang Indonesia, tapi kalau mau ke Jepang ya nggak apa-apa, Kak Eri ikut ya. Kita jalan-jalan. Yuk kita berdoa dulu ya semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dan menerima berkat Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin Kak Gis, Kak Riki ya Tuhan, yang meskipun berada jauh sekali Tuhan ada di Jepang, tapi bisa memberikan pengetahuan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati Kak Gis dan Kak Riki ya Tuhan, Kau yang memberikan kesehatan buat mereka, memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan, memberkati apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau menjadikan mereka juga berkat di sana ya Tuhan. Seperti Tuhan menjadikan Kak Gis dan Kak Riki berkat untuk kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Juga adik-adik semua di sini, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah menyediakan rencana yang indah buat mereka ya Tuhan. Kau sudah merencanakan untuk menempatkan mereka di tempat-tempat yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan. Kami berdoa Tuhan dimanapun mereka berada nanti Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengingat firman-Mu, yang takut akan Tuhan dan terus dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih juga untuk Kak Yudit, Kak Suri, Tuhan Yesus yang sudah memimpin kami, membimbing kami hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau terima berkat Tuhan untuk sekolah kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyediakan berkat untuk sekolah kami, untuk adik-adik kami. Tuhan menyediakan berkat juga untuk keluarga mereka, untuk adik kakak mereka, untuk masa depan mereka. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan minggu depan supaya kami bisa berkumpul kembali dan belajar lagi sesuatu yang baru. Bapak terima kasih untuk LAE, Tuhan terus berkati LAE ini ya Tuhan supaya terus menjadi berkat bagi adik-adik semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersama-sama katakan amin. Oke. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, tunggu pengumuman ya sedikit. Semoga ini masih dalam rencana. Kedengeran ya? Ini masih dalam rencana, tapi semoga bulan depan kita bisa jelajah ke Korea ya. Siapa yang happy kalau kita mau belajar tentang Korea? Ya, nanti siapa tahu ada narasumbernya yang dari Korea dan kita belajar bahasa Korea, kita belajar masak-masakan Korea, ya kan? Semoga bisa terlaksana bulan depan, oke? Doakan. Oke, baiklah. Yeay, ke Korea. Kita udah ke Jepang, bulan depan kita ke Korea. Oke. Selamat berweekend dengan keluarga ya kalian. Jangan lupa tetap pakai masker kalau pergi-pergi ke mana-mana.
Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Terima berkati kasih. ya. semua. Makasih Kita- Miss Yurin, Eri. Terima kasih Miss Yudit, Miss Yuri, Bye-bye. Kak Yunava, Lionel, Aracel, Devon, Priscilia, Triposa, Gabriel, Yuk hitung dari 5 yuk. 5, Hitung mundur. 4, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Bye. Dah.